Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Maria Katarina Nogolewar, NIM 1803030111, mahasiswa sosiologi semester 6 FISIP Undana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi yang kata latinnya corrupte, yang kata kerja kompra yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, serta menyogok. Secara harafiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekatnya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Pendapat para ahli mengenai korupsi. Yang pertama, menurut Kartono, korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan sewenang-wenang dan jabatan guna memperoleh keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Yang kedua, Wertheim. Korupsi berawal balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau meminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya atau sehingga kepada kelompoknya. Secara garis besar, korupsi merupakan tindakan yang mementingkan kepentingan pribadi dengan cara ilegal sehingga bersifat merugikan kepentingan umum. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Yang pertama, kelemahan moral, kedua, tekanan ekonomi, ketiga, hambatan struktural administrasi, dan keempat, hambatan struktural sosial. Serta perumusan perundang-undang yang kurang sempurna, administrasi yang lamban serta tidak luas, tradisi untuk menambah penghasilan, anggapan sudah biasa terhadap tindakan korupsi, di mana contohnya seperti pembiasan budaya suap menyuap dan hukum yang cenderung ringan dan tidak sesuai dengan besaran yang telah dikorupsi. Korupsi menurut perspektif. Yang pertama, bagian sosial. Untuk sisi sosial, bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga, jasa dan pelayanan publik. Pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses ke masyarakat miskin, meningkat angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Yang kedua, dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi, dampak yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatkan hutang pemerintah. Yang ketiga, dari sisi politik. Dari sisi politik, konstituen didapatkan dari berjalannya dan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Korupsi yang menyandera pemerintah akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapital. Latar belakang terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode pramerdeka dan pasca kemerdekaan. Budaya atau tradisi korupsi yang tiada henti akan didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Penyebab utama adanya korupsi adalah berasal dari masing-masing individu, dan untuk mengatasinya harus dimulai dari penyusunan akhlak yang baik dalam diri manusia itu sendiri, selain upaya-upaya lain yang bersifat eksternal berupa pencegahan melalui penegak hukum itu sendiri. Jadi di sini disarankan untuk adanya perubahan. Sekian dan terima kasih.